Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Alvito Fatmatullah. Kali ini kita akan membahas masalah akar-akar persamaan kuadrat. Jadi di sini saya kelompok 3 bersama anggota saya yaitu Dewi Putri Wijayanti absen 9, Natasha Arzenita Rubianto absen 23, dan Fani Salsabila absen 33. Jadi di sini saya mengawali pembelajaran pada sore hari ini. Kita akan membuka materi mengenai akar-akar persamaan kuadrat terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke materi. Sifat-sifat akar kuadrat. Oke, jadi di sini materinya yaitu seperti ini. Sifat-sifat akar kuadrat itu apa saja sih? Nah, di sini ada 5, yaitu apabila mempunyai dua akar positif, mempunyai dua akar negatif, mempunyai dua akar berlainan tanda, mempunyai dua akar berlawanan, dan mempunyai akar kebalikan. Oke, saya jelaskan satu persatu. Nah, mempunyai dua akar positif. Sebagai contoh, apabila X1 lebih dari 0, X2 pun lebih dari 0. Maka dari itu otomatis ini akan positif X-nya. Misalkan nih, misal X1-nya itu 9. X2-nya itu 1. Nah, ini kan lebih dari 0. Maka otomatis akan berlaku sifat ini. Sifat mempunyai dua akar positif. Nah, sifat yang pertama ini mempunyai 3 syarat. Yaitu determinan harus lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, X1 ditambah X2 harus lebih dari 0. X1 dikali X2 juga lebih dari 0. Misal nih, ada X1 9. Berarti syarat kedua 9 ditambah 1 sama dengan 10. Otomatis untuk syarat kedua memenuhi dong. Oke. X1 berarti 9 dikali 1 sama dengan 9. Otomatis memenuhi syarat kedua. Untuk determinan, kita menggunakan rumus yaitu P kuadrat minus 4AC. Maaf. P sama dengan. Nah, misalkan di sini B-nya B kuadrat. Berarti apabila kita menggunakan persamaan, simpel saja ya. X plus 5X plus 4 sama dengan 0. Bagaimana cara mencari determinannya? Yaitu sama dengan D sama dengan B kuadrat, yaitu 5X. Maka dari itu kita tulis saja 5 kuadrat sama dengan negatif 4 AC. A-nya 1, berarti dikali 1. C-nya 4 dikali 4. Nah, otomatis akan menjadi seperti ini. 5 kuadrat sama dengan 25. Minus 4 kali 1 sama dengan 4. Min 4 kali 4 sama dengan min 16. 25 dikurangi 16 sama dengan 9. Nah, dari ketiga tersebut, dari yang kita tambahkan adalah 10, merupakan bilangan positif.
Nah, X1 kali X2 sama dengan 9. Bilangan positif juga. Determinan, apabila persamaannya ditemukan seperti ini, maka 9-nya juga positif. Maka dapat dipastikan bahwa penyelesaian ini memenuhi syarat. Seperti itu. Oke, kita clear. Oke, selanjutnya mempunyai dua akar negatif. Dalam artian, X1 kurang dari 0. X2 kurang dari 0. Sama seperti tadi, bahwasanya apabila X1-nya itu kita andai-andai minus 6. Selanjutnya kita X2-nya minus 9. Oke, determinannya masih tetap sama dengan akar positif, yaitu lebih dari sama dengan 0. Akan tetapi di sini ada perbedaan apabila X1 ditambah X2 kurang dari 0. Di sini juga ada X1 dikali X2 lebih dari 0. Mengapa demikian? Karena begini. Apabila X1-nya misalkan min 6, lalu X2-nya minus 7, minus 5. Maka otomatis akan menjadi 30. Maka ini berlaku kepada syarat ketiga. Seperti itu. Apabila ditambah kan kita juga masih tetap kurang seperti itu. Oke. Lanjut ke dua akar yang berlainan tanda. Apabila yang dua sifat sebelumnya tadi mempunyai tanda yang sama, yaitu kurang dari sama dengan 0 dan lebih dari sama dengan 0, maka yang ketiga ini berlainan. Misalkan yang satu kurang dari sama dengan 0, yang satunya lebih dari sama dengan 0. Nah, contohnya seperti ini. X1 lebih dari 0, X2 kurang dari 0. Nah, seperti halnya sifat pertama dan sifat kedua, sifat ketiga ini juga mempunyai beberapa syarat, yaitu determinannya harus lebih dari 0. Lalu X1 dikali X2 juga kurang dari 0. Itu syaratnya untuk yang ketiga. Lalu yang keempat, mempunyai dua akar yang berlawanan. Misalkan kita punya X1-nya kita andai-andai menjadi P. Nah, X2-nya kita menjadi berlawanan, menjadi min P. Yang menjadi X1 syaratnya yaitu X1 plus X2 sama dengan min B per A. Nah, oke, selanjutnya kita lanjut ke sifat kelima, yaitu mempunyai dua akar berkebalikan. Yaitu seperti ini, misalkan X1 sama dengan P. Nah, X2-nya itu berkebalikannya, menjadi 1 per P. Yang mempunyai syarat yaitu X1 dikali X2 sama dengan C per A. Sebagai contoh seperti ini. P seper P, langsung saja kita coret, jadi C per A. Sama dengan C per A. Langsung saja setelah kita coret akan menjadi 1 sama dengan C per A. Yang dimana C akan kita substitusikan ke 1, sini. Seperti ini. Maka akan menjadi A sama dengan C. Oke. Untuk materinya saya rasa cukup. Dan selanjutnya kita akan melanjut ke latihan soal. Oke. Nah, untuk latihan soal kali ini saya dapat dari channel YouTube yaitu Gria Edukasi Channel. Soalnya seperti ini. Diketahui 4x plus 2mx plus m plus 3 sama dengan 0. Hanya mempunyai satu akar real. Maka nilai m yang memenuhi adalah, oke. Di sini sudah jelas bahwasanya di sini mempunyai satu akar real. Apabila hanya mempunyai satu akar real, maka otomatis determinannya yaitu K sama dengan 0. Oke, K sama dengan 0.
Oke. Nah, selanjutnya kita buktikan determinannya. Dengan cara menggunakan rumus determinan yaitu D sama dengan B kuadrat minus 4AC sama dengan B 2M kuadrat minus 4A. A4. Hanya kan 4 ya. Oke. Dikali C. C yaitu M plus 3. M plus 3. M plus 3. Oke, selanjutnya akan kita jumlah dari masuknya rumus-rumus ini. Nah, hasilnya akan menjadi 4M kuadrat M kuadrat minus 16 M minus 48 sama dengan 0. Oke, kita satukan di sini. Nah, ini kan dapat kita sederhanakan nih, yaitu kita bagi semuanya menjadi kita bagi 4. Oke, kita bagi 4. Akan menjadi M kuadrat minus 16 dibagi 4 yaitu 4 minus 12 sama dengan 0. Oke. Nah, setelah kita menemukan persamaan seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita memfaktorkan persamaan ini. Yang dimana oke, dimana akan menjadi seperti ini. Karena di sini ada M kuadrat, maka kita M. Sini juga ada M. Oke, berapa ditambah berapa menjadi minus 4 dan berapa dikali berapa menjadi minus 12. Berapa ya? Oke, ada minus 6. Nah, minus 6. Ini ada M plus 2. Minus 6 ditambah 2, minus 4. Minus 6 dikali 2 sama dengan minus 12. Oke, nah, adalah benar. Oke, selanjutnya langkah selanjutnya adalah kita mencari M. Oh ya, ini M sama dengan 0. Oke, 0-nya sama. Oke, sep. Waduh, salah.
Swot. Tam. Oke, itu M min 6 sama dengan 0. Terus M sama dengan min 6 kita substitusikan ke 0 menjadi 6, positif 6. Oke, untuk ya M plus 2, jadi M plus 2 sama dengan 0. Terus kita substitusikan plus 2 ke 0. Jadi M sama dengan minus 2. Oke. Maka dari itu kita temukan yaitu 4x kuadrat plus 2mx plus m plus 3 sama dengan 0. Hanya mempunyai satu akar real. Maka nilai m yang memenuhi adalah kita temukan m sama dengan 6 atau m sama dengan minus. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke pembahasan yang lebih jelas. Kah. Oke, di sini ada pembahasannya yaitu 4x plus 2 mx plus m plus 3 sama dengan 0. Satu akar real m sama dengan tanda tanya. Nah, karena pada soal tersebut jelas-jelas bahwa mempunyai satu akar real, maka d sama dengan 0, yaitu satu akar real. Satu akar real. Maka itu yang kita coba adalah ini. D sama dengan b kuadrat min 4ac sama dengan 0, yaitu 2m kuadrat sama dengan 4 dikali 4 m plus 3. C-nya m plus 3, A-nya yaitu 4, B-nya 2m. Nah, maka akan kita temukan dari penyembelihan tersebut menjadi 4m kuadrat min 16m min 48 sama dengan 0. Itu dapat kita sederhanakan menjadi masing-masing kita bagi 4 yang menjadi m kuadrat min 4m min 12. Ini. Oke. Selanjutnya yaitu kita faktorkan. Berapa ditambah berapa menjadi minus 4 dan berapa dikali berapa menjadi minus 12. Oke, kita dapatkan minus 6 dan plus 2. Lanjut kita cari M-nya menjadi M minus 0 sama dengan langsung kita substitusikan min 6-nya ke 0 menjadi M sama dengan 6. Atau yang satunya M plus 2 sama dengan 0 menjadi M plus 2 sama dengan 0. Kita substitusikan lagi menjadi M sama dengan minus 2. Oke, sekiranya untuk soal nomor 1 dari saya sudah selesai. Untuk soal nomor 2, 3, dan 4 akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga apa yang telah saya bahas pada sore hari ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Salsabila, absen 33 dari kelas X9. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Nomor 1, tentukan sifat-sifat akar kuadrat berikut. 2x pangkat 2 min 5x min 3 sama dengan 0. Lalu di sini tentukan A, B, dan C dulu. Di sini A-nya adalah 2, B adalah min 5, dan C adalah min 3. Lalu cara mencari diskriminannya adalah D sama dengan B pangkat 2 min 4 AC. B-nya di sini ada min 5. Pangkat 2 min 4 dikali A dikali C. C-nya di sini adalah min 3. Lalu kita kalikan
Di sini min 5 pangkat 2 adalah 25 min 24. 25 min ketemu min adalah plus. Dijumlahin menjadi 49. Jadi nilai D-nya adalah 49. Karena D lebih besar dari 0, maka persamaan tersebut mempunyai dua akar real dan berlainan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ribu telah memberikan saya dan kelompok saya kesempatan untuk membuat tugas video kelompok matematika yang dimana materinya itu persamaan dan fungsi kuadrat. Perkenalkan, nama saya Natasha Azanita Robianto, kelas 10-9, absen 23 dari kelompok 3. Nah, di sini saya memiliki soal yaitu selidiki sifat-sifat akar persamaan kuadrat berikut dengan menggunakan diskriminan. Kemudian tentukan jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Oke, jadi sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu sifat dari diskriminan. Kalau nilai D-nya lebih dari 0, itu berarti persamaan ini memiliki dua akar penyelesaian. Kalau sama dengan 0, berarti satu akar penyelesaian. Dan kalau kurang dari 0, tidak memotong atau menyinggung sumbu X. Nah, sekarang di sini A-nya adalah 1, B-nya adalah minus 22, dan C-nya adalah 121. Rumus diskriminan adalah D sama dengan B kuadrat minus 4AC. Lalu kita masuk ke langkah selanjutnya. Berarti B kuadrat itu adalah 22 di pangkat 2 dikurangi 4 dikali A-nya 1. C-nya adalah 121. Ini hasilnya adalah 484 dikurangi 484, berarti D-nya adalah 0. Ini berarti yang kedua. Nah, sekarang kita tinggal menentukan jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Kalau X1 ditambah X2, itu rumusnya adalah minus B per A, berarti minus 22 per 1. Jawabannya adalah 22. Nah, kalau dikali itu rumusnya adalah X1 dikali X2. Berarti rumusnya itu adalah C per A, berarti 121. Demikian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Putri Wijayanti, nomor absen 9 dari kelompok 3. Di sini, sebelum masuk ke soal, saya akan menjelaskan sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Yang pertama, jika D lebih besar daripada 0, artinya kedua akar real yang berbeda.
Yang kedua, D sama dengan 0, artinya kedua akar real sama. Yang ketiga, D kurang dari 0, artinya tidak memiliki akar nyata. Untuk mencari D atau diskriminan memiliki rumus sebagai berikut. B kuadrat dikurangi 4AC. Baik, langsung saja kita masuk ke soal. Saya memiliki soal X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4 sama dengan 0. Langkah pertama, kita menentukan A, B, dan C-nya terlebih dahulu. Untuk menentukan A ini berada di depan X kuadrat. Di sini tidak ada angkanya, maka A-nya sama dengan 1. Jika tidak ada angkanya, maka sama dengan 1. Dan untuk nilai B-nya adalah yang di depan nilai X, yaitu min 4. Untuk nilai C-nya adalah angkanya saja atau nilai 4. Baik, kita masukkan ke rumus D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. B di sini adalah min 4 kuadrat dikurangi 4, A-nya sama dengan 1 dan C-nya sama dengan 4. Min 4 kuadrat sama dengan 16 dikurangi 4 dikali 1 dikali 4 sama dengan 16. Dan nilai akhirnya adalah D sama dengan 0, artinya dua akar real sama. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.